Baik, saya Laila Maharani Nasution dari PGMI 3 semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai tata bahasa dan eksistensi ragam bahasa jurnal. Nah, adapun tata bahasa Indonesia, tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dari struktur bahasa. Struktur bahasa itu meliputi tata bunyi, tata kata, tata kalimat, dan tata makna atau tata bentuk. Dan adapun sifat tata bahasa, secara umum tata bahasa bersifat normatif atau umum, yaitu tata bahasa tersebut disusun berdasarkan gejala-gejala bahasa yang umum dipakai dalam suatu masyarakat. Ada juga pada bahasa yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah mati dalam komunikasi sehari-hari. Tata bahasa normatif dari bahasa-bahasa tersebut selalu bersifat preskriptif, yaitu menentukan atau mengatur kaidah-kaidah itu harus diikuti secermat-cermatnya. Yang kedua itu ada macam-macam tata bahasa. Yang pertama itu tata bahasa deskriptif atau sinkronis. Yang kedua tata bahasa historis atau komparatif. Dan adapun bidang-bidang tata bahasa dalam bahasa Indonesia itu terdapat 4 bidang tata bahasa modern dalam bahasa Indonesia, yaitu meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama itu ada fonologi. Fonologi berasal dari kata Yunani, yaitu berarti bunyi, dan logos berarti itu ilmu. Fonologi disebut juga sebagai tata bunyi. Adapun fonologi merupakan ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa serta distribusinya. Fonologi meliputi 2 bagian, yaitu ada fonetik. Fonetik itu bagian ilmu linguistik yang mempelajari bunyi yang diproduksi oleh manusia. Dan ada fonemik. Fonemik itu bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Dan yang B ada morfologi. Morfologi itu pengetahuan tentang bentuk atau bidang linguistik atau tata bahasa yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem-morfem dalam suatu bahasa. Ada yang ketiga, sintaksis. Sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu berarti bersama, dan taksis berarti pengaturan. Sintak yaitu ilmu mengenai prinsip serta peraturan untuk membuat sebuah kalimat. Dan ada juga sematik. Sematik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang berarti memberikan tanda. Adapun ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia itu sendiri, beberapa pakar memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi merujuk pada satu kesimpulan. Berdudu memberikan batasan mengenai ejaan, yakni pelambangan fonem dengan huruf. Merujuk pada pendapat ini, dapat dikatakan bahwa ejaan hanya dapat dilihat melalui bentuk huruf. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan, yang lazimnya mempunyai 3 aspek, yaitu fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf penyusunan abjad. Adapun aspek morfologis menyangkut penggambaran satuan-satuan morfologis dan menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Adapun aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Dalam analisis akan difokuskan pada penggunaan huruf, penulisan, imbuhan dengan penggunaan tanda baca. Sementara itu, untuk penggunaan tanda baca akan difokuskan pada beberapa tanda baca, yakni tanda titik, tanda koma, tanda hubung, dan tanda titik 2. Dan ada juga adapun sejarah perkembangan ragam bahasa jurnalistik. Sebelum lebih jauh masuk pada pengertian bahasa jurnalistik, perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat dan jurnalistik. Pendapat keliru itu juga ditelusuri secara historis, bukanlah tanpa dasar, karena pada sejarah awal lahirnya jurnalistik bermula pada masa Kekaisaran Romawi kuno ketika Julius Caesar 100 atau 44 SM berkuasa.
Dia memerintah agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada papan pengumuman yang disebut Akta Diurna. Dari kata Akta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal yakni kata diurnal. Dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Surat kabar cetak pertama terbit dan beredar di Cina dengan nama King Pao sejak tahun 911 M dan pada tahun 1351 M. Kaisar Guangzhou telah mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Sedangkan pelapor surat kabar sebagai media berita pertama yang bernama Gazzetta lahir di Venesia, negara Italia pada tahun 1536 Masehi. Saat itu Republik Venesia sedang perang melawan Sultan Sulaiman. Pada awalnya surat kabar ini ditulis dengan tangan dan para pedagang penukar uang di Rialto menulisnya dan menjualnya dengan murah, tapi kemudian surat kabar ini dicetak. Surat kabar cetak pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris pada tahun 1665 M. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette, dan ketika Henry Mudiman menjadi editornya untuk pertama sekali dia telah menggunakan istilah newspaper. Istilah inilah yang dipergunakan oleh semua orang sampai sekarang. Faktor munculnya bahasa jurnalistik. Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya bahasa jurnalistik. Yang pertama itu karena keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki oleh wartawan dan menulis berita. Maka dengan bahasa jurnalistik, wartawan dapat menulis berita tanpa meninggalkan unsur-unsur pokok dalam berita tersebut. Adapun yang kedua, kepentingan pembaca yang terbatas. Bahasa jurnalistik harus mudah dibaca oleh orang dengan tingkat intelektual minimal standar. Yang C itu ada pedoman pemakaian bahasa dalam pers. Dalam penulisan bahasa jurnalistik terdapat pedoman yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada 10 November 1978 di Jakarta. Pedoman tersebut terdiri dari 10 aturan dalam penulisan bahasa jurnalistik. Dalam dunia pers, kata yang digunakan dalam penulisan berita mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kata yang digunakan harus mudah dimengerti, kata yang digunakan harus dinamis, kata yang harus muncul harus demokratis. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.